Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kita boleh ada di minggu yang baru lagi, dan bersyukur buat pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Biarlah kita mengawali hari yang baru ini dengan kita datang bersyukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan, menyerahkan roh, jiwa, tubuh kita ke dalam tangan Tuhan, dan kita menikmati pemeliharaan dan penyertaan-Nya di sepanjang hari. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur buat kemurahan, buat kebajikan-Mu yang terus menyertai hidup kami. Kami bersyukur kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Kau beri bagi kami, untuk kami boleh bersama-sama datang dan menikmati penyertaan. Sebab itu pagi hari ini kami datang dengan pujian kami, menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami dalam tangan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati. Saat pagi hari kami datang padamu, saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku serahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan seluruh jiwa rohku, dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku, dalam pimpinanmu Tuhan. Ku serahkan Allah
Kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sebab Engkau Allah yang murah hati, Engkau Bapa yang penuh kasih bagi kami. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau, kami sembah, kami sembah, kami menyembah, kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu, kami tinggikan Engkau. Bukan hanya sebatas dengan kata-kata yang keluar dari mulut kami dalam pujian penyembah, tapi dengan ketaatan kami akan firman-Mu dalam hidup sehari-hari. Biarlah Tuhan menyenangkan hati-Mu, menyukakan-Mu Tuhan, hidup kami.
menjadi korban persembahan yang hidup, yang berkenan padamu selamanya, selamanya. Kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Dengan ketaatan kami akan firman. Oh, kami menyembah, kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu. Kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu, sebab Engkaulah pertolongan kami, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu. Terima kasih, terima kasih. Sehingga hati kami tetap tinggal tenang teduh di dalam-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Amin, amin. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah hati kami tetap tinggal tenang. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Amin, amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara
lagi, di situ kamu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah membimbing hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah membimbing hatiku. Di saat aku rasaku lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah membimbing hatiku. Di situ mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah mata kami terus tertuju kepadamu dengan penuh harap dan percaya. Apapun yang sedang kami alami, apapun yang sedang terjadi di sekeliling kami, biarlah hati kami tetap tinggal tenang dan percaya. Dan kami taat akan firman-Mu sebagai bukti percaya kami. Dan kami akan melihat kebaikan-kebaikan itu kami alami dalam hidup kami. Untuk pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman, dan hanya untuk firman, sehingga kami tahu kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Suatu Roh Kudus, tolong kami untuk dapat mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman, dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang, bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, dan kita belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita sampai di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-8. Ada beberapa perikop yang kita akan baca. Perikop yang pertama, Raja menolong perempuan Sunam. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali, katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu, dan dilakukannya lah seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke 7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin
Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehasi, ujang abdi Allah itu, katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa, menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja, lalu berkatalah Gehasi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Nah, tentu ada banyak hal yang bisa kita belajar dari kisah ini. Kalau bicara tentang perempuan Sunem, kita tahu dia seorang perempuan yang murah hati. Karena di pasal-pasalnya kita tahu bagaimana perempuan ini bahkan secara khusus menyediakan kamar loteng, kamar atas dengan perlengkapan perabotannya khusus untuk Elisa dan Gehasi, asistennya kalau zaman sekarang. Ketika mereka mampir ke daerah mereka di daerah Sunem, mereka layani dengan sebaik mungkin. Nah, tentu ini sebuah sikap hati yang juga terus kita mau praktek sebagai gaya hidup kita, sebagaimana yang sepanjang tahun 2023 kita sudah belajar menjadi murah hati. Dan saya bersyukur di sebuah, artinya saya mau katakan ini, memang tidak ada yang sempurna dalam hidup ini, tapi paling tidak di institusi kami yang lama, institusi saya yang lama, sinode saya yang lama, paling tidak itu cukup ditekankan bagaimana jemaat itu punya hati yang murah hati untuk melayani hamba Tuhan. Nah, ya contohnya salah satunya produknya kan Pak Simon, Ibu Simon, nah, itu produk-produk sinode yang lama sama seperti ya ada satu sisi baiknya bagaimana jemaat itu diajarin untuk benar-benar murah hati, memperhatikan hidup hamba Tuhan, dan tentu apa yang ditabur itu akan dituai. Nah, cuman yang kadang jadi masalah itu hamba Tuhannya kalau nggak bisa jaga hati, nah itu yang bahaya. Itu masalahnya kan. Jemaatnya benar diajarin murah hati, perhatikan hidup hamba Tuhan. Mereka menabur, memberi, melayani. Nah, itu bagus karena firman Tuhan yang mengajar supaya jemaat itu menghormati 2 kali lipat orang-orang yang melayani Tuhan. Itu firman Tuhan. Dan itu memang dalam tanda kutip ya cukup ditekankan, dan jemaat saya lihat mereka benar-benar all out. Mulai dari hal yang sederhana, contoh salam tempel, salam pantai Costa, memberkati hidup hamba Tuhan. Nah, sama seperti perempuan Sunem ini. Nah, tapi sekali lagi, ya di satu sisinya hamba Tuhannya bisa jaga hati nggak? Ketika semua jemaatnya murah hati melayani dia, memberi, nah dianya juga jadi murah hati nggak? Harusnya kan jadi teladan, jadi contoh utamanya harusnya seperti itu. Nah, tapi ya balik-balik bicara tentang perempuan Sunem, ya tentu saya berdoa berharap seluruh jemaat Pelita Community juga teman-teman yang ada di Koramleo, jadilah orang yang murah hati melayani hamba Tuhan. Kan seperti minggu lalu waktu tim hospitality kita dipanggil, fellowship, diimpartasi, kan firman Tuhan katakan, orang yang melayani nabi-nabi akan menerima urapan nabi. Orang yang melayani hamba Tuhan akan menerima urapan hamba Tuhan. Nah, tentu balik-balik itu kan di satu sisi kita sebagai orang yang murah hati melayani hamba Tuhan. Itu dari kisah ini, dari perempuan Sunem. Kita lihat bagaimana sekalipun dia mengalami masalah yang sama pada umumnya, tapi ada jalan keluar. Ketika ada masa kelaparan 7 tahun, Elisa udah ingetin dia, sehingga ada solusi, dia ngungsi di Filistin, dan setelah masa 7 tahun kelaparan lewat, dia kembali lagi ke daerah Israel, dan dia mendapatkan pertolongan yang saya katakan ini bukan bicara kebetulan Bapak Ibu.
Waktu Gehazi sedang ngobrol dengan raja, cerita tentang perbuatan besar Tuhan melalui Elisa, tentang anak dari perempuan Sunem ini. Pas juga perempuan Sunem itu datang. Jadi ini bukan soal bicara kebetulan, Bapak Ibu. Pelajaran yang pertama yang Tuhan mau ingatkan kita pagi hari ini, ketika kita murah hati, kita akan menikmati kemurahan Tuhan. Jadi mari jadi pribadi yang murah hati. Jadi saya tidak bicara hanya ngomong ini, ya jemaat harus murah hati, enggak. Tapi mari setiap kita orang percaya, termasuk hamba Tuhan, mari jadi orang yang murah hati. Karena orang yang murah hati, firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena dia akan mengalami kemurahan Tuhan. Sama seperti perempuan Sunem ini, Bapak Ibu. Nah, tapi ada hal yang menarik dari perikop ini, Bapak Ibu. Ada satu nama yang kita baca lagi hari ini, yaitu Gehazi. Nah, Bapak Ibu, perhatikan ya. Kalau Bapak Ibu ikutin beberapa pasal di dua raja-raja ini, apa yang menarik tentang Gehazi pagi hari ini? Hari ini kita baca Gehazi bisa ngobrol dengan raja. Kalau kita baca terpotong-potong, rasanya ya itu hal yang wajar lah ya, Gehazi ngobrol dengan raja. Oh, dia kan asistennya Elisa, nabi yang dikenal oleh raja pada waktu itu. Tapi masalahnya saya harus kasih tahu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih ingat pasti akan gampang menerima kebenaran ini. Beberapa pasal sebelumnya Gehazi kena kusta. Bapak Ibu masih ingat di kasus waktu dia meminta kepada Naaman harta duniawi. Karena ketika Naaman mau memberi Elisa, kan Elisa menolak pemberian Naaman. Gehazi muncul rasa tamak serakah. Dia pergi diam-diam tanpa seizin Elisa, tuannya. Dia menemui Naaman diam-diam dan dia bohong, tipu-tipu untuk mendapatkan harta. Dan ketika dia pulang, kita tahu kisahnya beberapa hari yang lalu, Elisa bertanya, dari mana kamu Gehazi? Oh enggak kemana-mana katanya. Dan Elisa ngomong, bukankah rohku ikut kemana kamu ketika kamu bertemu dengan Naaman itu? Nah akhirnya singkat ceritanya kan kita tahu Gehazi menjadi kusta. Dan Bapak Ibu harus ingat, orang kusta pada waktu itu nggak boleh kumpul dengan orang-orang yang sehat. Bahkan kalau dia mau bertemu dengan orang-orang yang sehat, dia harus teriak dengan menutup diri, najis, najis, najis. Supaya orang menjauh dari dirinya. Nah, jadi bagaimana mungkin Gehazi bisa ngobrol dengan raja, Bapak Ibu? Karena firman Tuhan bilang, bahkan sampai keturunannya. Nah, tapi apakah firman Tuhan salah mencatat? Enggak, Bapak Ibu. Kalau kita baca pasal kemarin, kan ada sebuah peristiwa ketika Samaria terkepung. Bapak Ibu masih ingat di kemarin ada 4 orang kusta. Ada 4 orang kusta yang jadi tokoh lah ya. Tapi salah satu di antara 4 kusta itu adalah Gehazi, Bapak Ibu. Walaupun tidak disebut namanya, tapi saya setuju dengan para penafsir Alkitab, dan saya setuju karena urut-urutannya jelas. Artinya saya mau katakan seperti ini. Gehazi itu bertobat, Bapak Ibu. Dan pertobatan kita, kan kalau bahasa asli bertobat itu kan berbalik 180 derajat, Bapak Ibu. Aduh, kok saya tiba-tiba lupa bahasa aslinya bertobat Yunani. Nanti saya ingat-ingat Bapak Ibu ya. Metanoia, terima kasih istriku, walaupun di dapur dia ingetin saya. Metanoia, bertobat itu kan metanoia, berbalik 180 derajat. Jadi bertobat itu bukan cuma hanya sekedar penyesalan sampai di level jiwa, tapi benar-benar berbalik 180 derajat kelakuannya. Itu bertobat, Bapak Ibu. Dan orang yang bertobat itu akan mengalami pemulihan.
Apa yang saya maksud dengan pertobatan Gehazi, Bapak Ibu? Yang membuat dia kusta. Nah, kusta itu kadang juga ditafsirkan sebagai akibat dosa kalau zaman dulu kan, Bapak Ibu ya. Ini perjanjian lama maksudnya. Bahkan di perjanjian baru ditafsirkan kusta itu adalah dosa. Makanya kita butuh Yesus supaya ditahirkan. Nah, kata tahir itu bukan hanya sekedar sembuh, Bapak Ibu. Tapi tahir itu dipulihkan kembali seperti kulit bayi. Bahkan kalau ada bagian-bagian tubuhnya yang tadinya sudah sempat lepas karena kusta, itu pulih kembali dan kulitnya mulus seperti bayi. Itu kata tahir. Dan Yesus bisa mentahirkan hal itu. Nah, tapi kembali kepada kisah Gehazi, Bapak Ibu. Apa yang saya katakan, Gehazi itu metanoia, bertobat, berbalik 180 derajat, dan dia mengalami pemulihan, sehingga hari ini kita bisa baca, dia duduk ngobrol dengan raja. Jadi apa yang membuat dia tadi kena kustanya Naaman? Tamak. Dan di pasal kemarin kita lihat apa yang dilakukan oleh Gehazi, waktu 4 orang kusta itu komsel, kalau istilah saya, mereka sedang ngobrol-ngobrol, dia ngomong gini, kalau kita duduk-duduk di sini, mati. Karena juga nggak ada makanan. Karena mereka kan harus di luar kota. Mereka nggak boleh masuk kota. Kalau kita masuk ke dalam kota, maksudnya kota Samaria, Israel, kita juga mati di sana. Karena sedang dikepung dan juga nggak ada makanan. Rakyatnya juga sedang menderita. Kalau kita baca kemarin, bahkan maaf, kotoran merpati aja mahal harganya 5 shikal. Kepala keledai bukan dagingnya Bapak Ibu, itu 80 shikal. Jadi mereka ngomong, kita duduk-duduk di sini mati, kita masuk dalam kota juga mati. Nah, lebih baik kita ke perkemahan tentara Aram. Mungkin kita juga mati di situ. Akan dibunuh oleh tentara Aram. Tapi ada kemungkinan kecil kita bisa hidup di situ karena di situ banyak makanan. Nah, kalau Bapak Ibu yang pernah ingat khotbah saya pernah khotbahkan di topik ini, setipis apapun, sekecil apapun harapan di prosentase, ini kan berarti tinggal 25% Bapak Ibu, harapan hidup mereka. Tapi mereka bertindak. Mereka pergi ke perkemahan tentara Arab. Nah, kalau kita contoh Bapak Ibu, kita ke dokter dan divonis 50-50 saja, 50-50 saja, kemungkinannya itu saja sudah buat banyak orang goyang Bapak Ibu. Nah, 4 orang kusta ini dan salah satu orang yang ngomong itu adalah Gehazi, harapan hidupnya itu cuma 25% Bapak Ibu. Tapi mereka tetap bertindak taat kepada Tuhan. Tindak melakukan, karena saya percaya maksud saya gini, apa yang mereka obrolin itu kan tentu dalam pimpinan tuntunan Tuhan. Jadi tetap di sini mati, masuk kota Samaria mati, tentara Aram bisa juga mati, berarti 75%-nya mati. Tapi ada 25% kemungkinan dapat makanan. Nah, kisahnya nggak stop di situ kan. Akhirnya ketika mereka bertindak ke tentara Aram, ternyata perkemahan itu sudah ditinggalkan oleh tentara Aram. Karena tentara Aram mendengar sepertinya ada pasukan yang sangat besar yang ingin menggerebek mereka, mengepung mereka, sehingga mereka lari kocar-kacir, sehingga perkemahan itu ditinggalkan begitu saja, sehingga makanan melimpah ruah, harta melimpah ruah. Nah, Gehazi metanoia, Gehazi bertobat, karena ketika mereka mulai makan, bayangin Bapak Ibu, dalam kondisi kelaparan ini, bukan kondisi lapar Bapak Ibu, kondisi kelaparan. Bapak Ibu pernah kelaparan, kalau udah ketemu makanan gimana rasanya? Wah, lupa semua. Ini kadang jangankan istilah orang Indonesia, jangankan kelaparan. Makan enak saja, mertua lewat aja nggak ingat Bapak Ibu, nggak lihat. Nah, apalagi kalau kelaparan, dan kelaparannya bukan setengah hari, bukan. Kelaparannya udah berhari-hari, bahkan mungkin berbulan-bulan. Wah, mereka makan, mereka ambil. Tapi ingat, tiba-tiba yang saya percaya itu Gehazi yang ngomong. Tiba-tiba Gehazi ngomong gini sama teman-teman, nggak baik yang kita buat ini. Nggak bener ini. Kita pasti akan kena murka Allah kalau hidup kita seperti ini. Kita dapat makanan, sementara saudara-saudara seiman kita
yang ada di kota Samaria sedang menuju kematian karena kelaparan. Nggak benar ini. Nah, itulah pertobatan Gehasi, Bapak Ibu. Tadinya dia tamak, sekarang dia jadi murah hati. Dia tahu ketamakan dia, itulah yang membuat dia kena kusta. Walaupun tentu sekali lagi, bukan karena dia pengen sembuh, nggak terpikirlah Gehasi itu akan sembuh. Karena udah dikatakan akan turun-temurun. Tapi makanya seperti khotbah saya kemarin Bapak Ibu, fokus kita ini bukan soal sembuhnya Bapak Ibu. Tapi apakah kita bertobat Bapak Ibu? Apakah kita taat kepada firman Tuhan? Karena menyembuhkan itu bagian Tuhan. Jangan kita mau melakukan firman itu supaya, nah itu motivasinya yang salah. Nah, banyak saya temukan orang Kristen paradigmanya masih paradigma agamawi. Tapi saya berdoa dengan koram deo, dengan khotbah-khotbah yang saya ajarkan, kita ngerti kebenaran firman Tuhan yang benar. Jadi Gehasi bukan kepikir dia mau pengen sembuh, makanya dia berlaku seperti itu. Enggak. Tapi karena dia bertobat, dia tahu tadinya dia tamak dan dia harus tanggung akibat. Makanya dia mau murah hati sekarang. Makanya ketika mengalami kelimpahan, dia ngomong, dia ingetin teman-temannya yang sudah sama-sama kusta. Nggak benar ini, nggak benar. Ayo kita ngomong, kasih tahu orang-orang di Samaria. Walaupun awalnya nggak dipercaya loh Bapak Ibu. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu ada di posisi seperti itu, kan banyak orang ngomong gini, Pak, aku ini sudah mau bertobat, Pak. Oh, kan baru mau bertobat, bro. Anggaplah aku ini bertobat, Pak. Tapi istri aku itu nggak percaya sama aku, Pak. Masih belum percaya. Hai, percuma, Bapak, aku bertobat. Nah, karena kau baru merasa kau bertobat, Bapak Ibu. Kan banyak kendala seperti itu kan, yang banyak pria ngomong sama saya. Atau juga banyak istri-istri, ya saya nggak tahu sih, tapi yang banyak kasus kan para pria. Makanya setelah camp pria, wah berapi-api, mau berubah sih sebenarnya, baru mau berubah, ya pelan-pelan berubah. 3 bulan, dia pikir kok istrinya nggak berubah ya, masih berlaku sama seperti dulu, nggak percaya dengan saya. Percuma lah Pak, kalau gitu Pak, lebih baik aku seperti dulu lah sekalian. Kan kita tahu di kisah Gehasi, ketika mereka ngasih tahu, mereka nggak dipercayakan Bapak Ibu. Bahkan mereka dianggap mata-mata yang ingin menjebak bangsa Israel, kalaupun ikut ke tentara Aram terus disergap. Bayangin Bapak Ibu, terkadang waktu kita ini mau bertobat, atau bukan mau bertobat ya Bapak Ibu, waktu kita benar-benar bertobat, artinya dulu contoh Gehasi tadi ya, dulunya tamak, serakah, sekarang mau murah hati, terus orang nggak percaya dengan kita. Coba renungkan, kalau Bapak Ibu masih tetap hidup dalam pertobatan, atau seperti banyak orang yang saya pernah dengar. Contoh kasus yang beberapa kali saya dapat ketemu dalam hidup saya. Dia dulunya jahat, masuk penjara, dia bertobat, dan dia pikir keluar dari penjara dia mau jadi orang benar. Tapi di luar banyak orang nggak bisa terima mantan napi, Bapak Ibu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang ngomong gini, gimana aku mau bertobat, Pak? Nggak makan aku, nggak ada orang yang percaya dengan aku. Ya sudahlah, lebih baik aku seperti dulu lah, yang penting aku bisa makan. Bukankah banyak manusia seperti itu, Bapak Ibu? Mau bertobat sih, mau sabar sih ngadepin istri yang cerewet. Tapi dia tetap cerewet, Pak. Mending aku marah-marah, biar dia tidak cerewet, biar tetap takut sama aku. Itu contoh kecil, Bapak Ibu. Atau istri-istri, yalah aku mau sabar lah, Pak, ngadepin suami aku, Pak. Coba belajar untuk hormat. Tapi dia nggak berubah-berubah, Pak. Percuma aku sabar-sabar, dikasih hati, nak minta jantung pula dia. Nah, banyak orang seperti itu, Bapak Ibu. Makanya hidupnya gitu-gitu aja seperti bahasa saya kemarin. Tapi yuk belajar dari Gehasi pagi hari ini, Bapak Ibu. Dia benar-benar metanoia, berbalik 180 derajat. Sekalipun sekelilingnya itu nggak berubah, nggak masalah. Ini hidup kita ini bukan tentang keadaan kita berubah atau enggak, tapi apakah hidup kita berubah. Sama seperti yang saya khotbahkan kemarin, kalau Bapak Ibu nggak dengar, boleh dengerin di YouTube, di channel YouTube kita, Bapak Ibu.
Kan banyak orang ya, dulu saya juga termasuk ngajarin seperti itu. Apakah doanya salah? Enggak, doanya enggak salah Bapak Ibu. Karena sebenarnya doa itu kan hanya sebuah bentuk kepercayaan dan pengharapan dan penyerahan diri. Tapi masalahnya banyak orang berdoa itu dengan iman yang besar, bukan dengan iman yang benar. Doa tumpang tangan supaya suaminya berubah, tapi dianya nggak mau taat firman Tuhan untuk tetap tunduk dan hormat sama suaminya. Doa tumpang tangan waktu istrinya tidur supaya istrinya nggak cerewet, tapi dia nggak belajar taat. Kan yang seperti yang saya pernah sharing tentang Nabi Elia di tepi sungai Kerit, Bapak Ibu. Banyak orang Kristen kalau ngadepin situasi seperti itu disuruh Tuhan pergi, padahal udah di posisi wena. Oh, dia doa seakan-akan dia punya iman yang besar. Kan Elia bisa buka langit, tutup langit, kenapa nggak dia doa, keluar mata air, selesai masalah. Nah, banyak orang Kristen kan maunya instan seperti itu. Padahal yang Tuhan mau, kita ini taat, Bapak Ibu, taat. Suamimu mungkin belum berubah, tapi ketika kau taat firman, keadaan berubah untukmu. Mungkin istrimu masih tetap cerewet, tapi ketika engkau taat pada firman Tuhan tetap mengasihi dia. Mungkin istrimu nggak berubah, tapi keadaanmu jadi baik. Nah, itu yang saya sampaikan. Jadi hari ini kita belajar dari Gehazi, Bapak Ibu. Ini satu poin aja Bapak Ibu ya, udah cukup panjang. Jadi perikop-perikop yang lainnya Bapak Ibu baca saja. Karena ini hal yang menarik yang Tuhan ingatkan kepada saya pagi hari ini. Jadi perikop-perikop berikutnya silakan Bapak Ibu baca karena sudah tinggal 10 menit lagi. Kayaknya Kak Simon mau tambahkan sesuatu sama Ciapik. Oh enggak. Ya, jadi kita belajar dari perempuan Sunem hari ini. Jadilah orang yang murah hati supaya kita menikmati kemurahan Tuhan. Yang kedua, belajar dari Gehazi, metanoia, bertobat. Bertobat itu bukan cuma menyesal di mulut, tapi berbalik 100 arah. Tadinya tamak, sekarang murah hati. Dan percayalah, pemulihan itu pasti terjadi. Sehingga Gehazi yang harusnya tersingkir karena kusta, sekarang dia bisa duduk bersama dengan Raja, Bapak Ibu. Tuhan pulihkan. Oke, itu saja. Saya minta maaf, saya tidak bisa kupas perikop-perikop yang lain. Tentu ada begitu banyak hal, tapi saya mendorong Bapak Ibu baca keseluruhan pasal ini dan temukan ada banyak kebenaran yang akan mengubah hidup kita. Oke, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita tutup dalam doa sapaan di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Setiap kami bisa bangun, bisa hadir di hadapan-Mu ya Tuhan. Menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan buat setiap keadaan kami yang baik, yang sehat Tuhan. Yang terus Tuhan pelihara. Terima kasih ya Bapa, dan juga di pagi hari ini ya Tuhan. Kebenaran firman-Mu ya Bapa yang mengajarkan kami bermurah hati, taat ya Tuhan kepada Engkau Tuhan, dan juga berbalik dari segala uh, dosa yang pernah kami lakukan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau taat seperti perempuan Sunem ya Bapa. Apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami ya Tuhan. Dan juga kami percaya Tuhan, kami melakukannya dan kami tahu Tuhan ada pemeliharaan-Mu di sepanjang hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan berkati setiap kami dan juga keluarga besar kami ya Tuhan. Baik istri, suami, anak-anak kami Tuhan. Bahkan menantu dan cucu kami juga ya Bapa. Bila Tuhan juga berkati ya Bapa. Tuhan juga terus ada di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Kami juga mempersembahkan keluarga kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepada kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus berkati Pak Heri. Tuhan terus memperbesar kapasitas Pak Heri ya Tuhan. Dan juga istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada. Tuhan juga berkati ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan memberikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu atas bangsa ini.
Tuhan juga memberkati kota di mana kami tinggal, Tuhan. Secara khususnya di kota Jambi, ya Bapa. Tuhan berkati kota kami, Tuhan. Tuhan juga memulihkan perekonomian atas kota ini. Tuhan juga memberikan kedamaian atas kota ini, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga terus berdoa buat pemerintahan yang ada, buat Presiden kami Pak Joko Widodo ya Tuhan. Tuhan terus taruh hikmat-Mu Tuhan, untuk terus membangun dan mensejahterakan rakyat Indonesia ini ya Bapak. Dan juga setiap pemimpin-pemimpin di daerah juga Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan taruh roh takut akan Tuhan, biarlah mereka terus membangun setiap daerah-daerah dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa buat pemilihan umum yang akan datang 1 bulan lagi ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan keamanan atas bangsa ini Tuhan untuk pemilihan umum nanti ya Bapak. Biarlah pemilihan umum ini boleh berjalan dengan aman, damai, sejuk Tuhan. Dan juga siapapun yang terpilih atas pemimpin kami ya Tuhan. Biarlah itu adalah berdasar daripada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemerintahan kami dan bangsa yang kami cintai ini ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa. Bapak, kami bersyukur kepadamu buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami bertobat. Ketika firman-Mu mengingatkan, menasehati, bahkan menegur kami. Karena kekristenan bukan bicara tentang kesempurnaan, tapi kekristenan itu berbicara tentang pertobatan setiap hari. Oleh sebab itu, biarlah firman-Mu yang akan terus membuat kami hidup dalam kebenaran. Ketika hari ini ada hal yang salah dalam hidup kami dan firman-Mu mengingatkan kami mau rendah hati, kami mau lemah lembut, kami mau segera bertobat Tuhan. Artinya berbalik dari cara hidup yang salah menjadi cara hidup yang benar karena firman-Mu. Sehingga kami mengalami pemulihan, kami mengalami kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, roh jiwa tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Dan biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Oh, udah di Jambi ya Koko Cece ya? Amin ya. Terima kasih Pak Heri.